Perkenalkan, nama saya Ayu dengan NIM D1B1222022. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencacah daun gamal, komba-komba, dan alang-alang. Tujuannya untuk mempercepat proses dekomposisi bahan organik. Dengan mencacah daun-daun tersebut menjadi potongan yang lebih kecil, luas permukaan bahan organik meningkat, memungkinkan mikroorganisme pengurai untuk bekerja lebih efektif. Hal ini mempercepat proses fermentasi dan penguraian, sehingga nutrisi yang terkandung dalam bahan organik tersebut dapat lebih cepat tersedia bagi tanaman. Langkah kedua, menimbang daun gamal sebanyak 15 kg, alang-alang 15 kg, komba-komba 20 kg, dedak 15 kg, dan pupuk kandang ayam 15 kg. Dengan menimbang bahan-bahan tersebut, kita dapat menciptakan campuran yang optimal untuk fermentasi. Penimbangan yang akurat memastikan rasio karbon nitrogen yang tepat, mendukung aktivitas mikroba yang efektif, dan menghasilkan pupuk bokasi yang berkualitas tinggi dengan kandungan nutrisi yang seimbang untuk pertumbuhan tanaman. Langkah ketiga, cacahan daun gamal, alang-alang, komba-komba dengan pupuk kandang ayam dan dedak di atas terpal. Menaruh semua bahan di atas terpal merupakan langkah penting. Terpal berfungsi sebagai alas yang bersih dan mudah diatur untuk proses pencampuran. Pencampuran ini bertujuan untuk menghasilkan komposisi yang merata, memastikan bahwa setiap komponen terdistribusi secara optimal dalam campuran. Perkenalkan, nama saya Armele Patandi dengan NIM D1B1222004. Pada gambar keempat, mengaduk semua bahan yang sudah diletakkan di atas terpal hingga merata. Proses pengadukan semua bahan di atas terpal hingga tercampur merata merupakan tahap krusial dalam pembuatan pupuk bokasi. Pengadukan ini bertujuan untuk memastikan distribusi yang seragam dari semua komponen. Dengan mengaduk secara menyeluruh, kita memastikan bahwa setiap bagian campuran mendapatkan proporsi yang tepat dari masing-masing bahan. Pada gambar kelima, membuat larutan dengan mencampurkan E4, 1 tutup botol, gula 200 gram, dan air 5 liter. Pembuatan larutan dari campuran E4, gula, dan air adalah langkah penting dalam proses pembuatan pupuk bokasi. Larutan ini berfungsi sebagai aktivator mikroba yang mempercepat proses fermentasi. E4 yang digunakan sebanyak 1 tutup botol mengandung berbagai mikroorganisme menguntungkan yang akan membantu mengurai bahan organik. Gula sebanyak 200 gram berperan sebagai sumber energi awal bagi mikroorganisme tersebut, membantu mereka berkembang biak dengan cepat. Air sebanyak 5 liter digunakan sebagai medium untuk melarutkan E4 dan gula, serta untuk menciptakan kelembaban yang tepat dalam campuran bokasi. Perkenalkan, nama saya Dendri dengan NIM D1B1222006. Pada gambar ke-6, kami mengaduk kembali bahan-bahan yang telah dicampurkan secara merata. Pengadukan kembali ini bertujuan untuk menghilangkan potensi gumpalan atau area yang belum tercampur sempurna pada proses pengadukan pertama. Dengan melakukan pengadukan kedua, kita memastikan bahwa semua komponen termasuk cacahan daun gamal, alang-alang, komba-komba, pupuk kandang ayam, dedak benar-benar terintegrasi secara merata. Hal ini menciptakan kondisi yang ideal untuk proses fermentasi, memungkinkan distribusi mikroorganisme, nutrisi, dan kelembaban seimbang di seluruh campuran. Pengadukan ulang juga membantu meningkatkan aerasi campuran yang penting untuk aktivitas mikroba aerobik. Hasilnya adalah substrat yang seragam untuk fermentasi yang akan mengoptimalkan proses pembuatan pupuk bokasi dan menghasilkan produk akhir yang berkualitas tinggi. Pada gambar 7, yaitu menutup campuran bahan-bahan pembuatan pupuk bokasi dengan terpal. Menutup kembali campuran bahan-bahan ini adalah langkah penting untuk menciptakan kondisi fermentasi yang ideal. Penutupan ini berfungsi ganda. Pertama, melindungi campuran dari paparan sinar matahari langsung yang dapat menghambat aktivitas mikroorganisme dan menyebabkan penguapan berlebihan. Yang kedua, mencegah air hujan masuk yang bisa mengubah kelembapan optimal dan mengganggu proses fermentasi. Terpal juga membantu menjaga suhu yang stabil, menciptakan lingkungan anaerobik parsial yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme menguntungkan. Selanjutnya pada gambar 8, melakukan pengadukan setiap 2 hari sekali. Hal ini sangat penting untuk memastikan fermentasi yang optimal.
Selama pengadukan, dilakukan pengamatan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, terutama pada bau, warna, tekstur bahan. Pengadukan ini bertujuan untuk meratakan kelembaban, mengatur suhu, dan memastikan aerasi yang cukup bagi mikroorganisme. Pupuk bokasi memiliki berbagai manfaat dan tujuan penting dalam pertanian berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesuburan tanah secara alami dan memperbaiki struktur tanah. Manfaatnya meliputi peningkatan kandungan bahan organik tanah yang menghasilkan tanah yang lebih gembur dan mudah diolah. Bokasi juga meningkatkan kapasitas tanah dalam menahan air dan nutrisi, sehingga mengurangi kebutuhan irigasi dan pemupukan kimia. Pupuk ini memperkaya tanah dengan mikroorganisme menguntungkan yang membantu dalam penguraian bahan organik dan pelepasan nutrisi secara perlahan. Penyediaan nutrisi bagi tanaman dalam jangka panjang. Selain itu, bokasi membantu menekan pertumbuhan patogen tanah, meningkatkan resistensi tanaman terhadap penyakit, dan mendorong pertumbuhan akar yang lebih kuat.